Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Oktavian Putra. Nomor induk mahasiswa 0538224 dari UT Malang. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3, yaitu saya diminta untuk membuat program menggunakan algoritma DFS atau Deep First Search. Kita menggunakan graf dengan node A1 sampai A8, lalu menjelaskan pencariannya dan tahap-tahap pencariannya. Soal kedua menggunakan breadth first search, sama juga dengan 8 node A1 sampai A8. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari program yang tadi saya coba buat. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke soal nomor 1, yaitu DFS atau Deep First Search. Ini DFS. Jadi kita menggunakan Deep First Search untuk mencari node atau struktur yang nantinya kita cari. Jadi seperti ini, map string, list string. Kita menggunakan string. Ini programnya, grafik, put, dan node. Array sebagai objek. Jadi misal ini A1. A1 di sini. Nah, kita berikan array atau list setelahnya A2 dan A3. Oke. Setelah kalau A2 berarti A4 dan A5. Jadi diagram ini atau bentuk node ini dijelaskan oleh grafik dan array di sini. Seperti ini A5 dan A4. Karena tidak ada node setelahnya, maka kita tutup perintahnya seperti ini. Kita menggunakan input scanner system in. Jadi kita yang memasukkan, misalkan kita mencari A3, A7, bisa kita masukkan dengan cara mengetikkan di keyboard. Kemudian ini sistem out.println. Ketika node target ditemukan, maka akan ditampilkan ditemukan. Jika tidak ada, maka nanti akan muncul tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, di sini jadi ketika kita mengunjungi, misal A1 kita kunjungi, nanti dia akan keluar jawaban seperti mengunjungi A1. Seperti itu. Kemudian neighbor adalah tetangga. Jadi A1 di sini tadi adalah memiliki tetangga A2 dan A3. Jadi dia akan ke sebelah itu. Perlu diingat untuk DFS atau Deep First Search, dia bekerjanya mulai dari kiri. Jadi anggap saja ini level 1, level 2, level 3, dan level 4. Jadi ketika level 1 dilakukan pencarian, dia setelahnya akan mencari dari A2 dulu. Oke, dari A2. Kemudian setelah A2, dia mencari ke kiri terus. Padahal di sini ada A3. Jadi dia akan mencari ke A4 dan A5. Ketika data tidak temukan, baru dia ke A3 dan ke A6. Jadi seperti itu. Misalkan kita mencari A7, maka dia tetap akan melewati A1, 2, 4, 5, 3, 6, dan 7. A8 tidak dikunjungi karena sudah ketemu di sebelah sini A7-nya. Jadi dia bekerjanya dari sebelah kiri. Akan saya contohkan, kita run. Nah, masukkan node yang ingin dicari, misal A7. Misalkan kita cari A7. Kita ketik A7. Nah, di sini dia prosesnya akan dijawab
atau ditampilkan mengunjungi A1, A2, A4, A5. Jadi diselesaikan yang sebelah kiri dulu, sebelah sini. Baru dia ke A3. A3, A6, A7, dan A8 tidak ditampilkan karena dia tidak ditemukan. Misal ini not 7 ditemukan. Misalkan kita cari A5, maka kita masukkan dulu, kita run. Nah, A5. Nah, yang dikunjungi hanya sebelah sini. A1, A2, walaupun A5 ada di sebelahnya atau tetangga A2, tetap dia akan mengeksekusi yang sebelah kiri dulu, A4. Kemudian baru A5. Jadi node A5 ditemukan. Kita coba untuk node yang tidak ada, apakah jawabannya tidak ditemukan, misalkan A9. Nah, semua bagian dari graf ini dikunjungi dari A1, A2, A4, 5, 3, 6, 7, dan 8. Tapi yang kita cari tidak ada, maka dia akan ditampilkan 9 tidak ditemukan. Kemudian kita akan ke breadth first search. Di sini dia memiliki cara yang hampir beda, bisa disebutkan beda. Bedanya mungkin secara grafik sama, level 1, level 2, level 3, level 4. Namun sistem kerjanya dia yaitu menunggu antrian dan dieksekusi. Contoh gampangnya ini queue, yaitu menunggu antrian. Set berarti nanti yang kita cari, visited yang dikunjungi. Misal di sini sistem outprint mengunjungi current, hampir sama seperti yang DFS, namun di sini jika tidak ada dia return queue visited neighbor. Oke, ini contohnya. Nah, di sini akan saya coba jelaskan. Misal di langkah awal maka akan ada perintah queue atau antrian A1. Berarti nanti program akan mengeksekusi A1. Ketika A1 dieksekusi atau dijalankan, maka akan muncul queue atau antrian A2 dan A3. Oke, di level selanjutnya. Misal yang kita cari adalah A8 ya. Jadi kita mulai ulang. Pertama kita di level 1 berarti A1, queue A1, kemudian visited A1. Ketika visited A1 maka akan menjadi antrian atau queue A2 dan A3. Oke, ketika di A1 tidak ditemukan, dia telah mengunjungi kan tadi visited, baru dia ke A2. Ketika A2 dikunjungi atau dieksekusi, maka secara langsung A4 dan A5 menjadi antrian berikutnya. Jadi antrian berikutnya adalah A3, A4, dan A5. Jadi antrian akan sesuai dengan yang tertera. Seperti itu. Jadi, nah ini di sini dia. A4, A5, A6, A7. Nah, jadi setelah dieksekusi A2, dia akan ke A3. Tadi berarti antrian ketika mengeksekusi atau mengunjungi A2, berarti antrian sekarang menjadi A3, A4, dan A5. Nah, beda dengan DFS yang dia bekerja dari sebelah kiri terus. Di sini dia akan mengurutkan sesuai antrian. Jadi dia di breadth FS dia akan ke A3. Di A3 ketika dikunjungi atau dieksekusi, maka sekarang antrian menjadi A4, A5, A6, dan A7. Seperti itu. Ketika sudah dikunjungi dan bukan data yang kita inginkan, maka dia kembali ke queue atau antrian yang urut tadi, berarti A4.
A4 dieksekusi, setelah dikunjungi tidak ada karena di bawahnya tidak ada lagi. Ke A5 dieksekusi, dikunjungi ada apa tidak ada. Ketika tidak ada, maka dia akan sisa A6 dan A7. Ketika A6 dikunjungi atau visit, maka A8 menjadi antrian. Namun tetap yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah A7 karena A8 dia menjadi antrian setelah A7. Walaupun data ini yang kita cari, tapi dia tetap mengunjungi A7 terlebih dahulu. Ketika A7 dikunjungi, maka A8 akan dikunjungi yang terakhir kali, seperti itu. Jadi kita coba di run Java-nya. Misal kita mencari A8. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, semua dikunjungi A1, A2, A3, 4, 5, 6, 7, 8 karena dia memiliki sistem antrian. Misal kita akan mencari di sini kita akan mencari A3. Kita coba cari A6 saja. Karena ketika kita cari A6, nanti antriannya di A3 adalah 4, 5, 6, 7. Apakah dia langsung ke A6 atau dia tetap melewati A4 dan A5? Coba A6. Nah, di sini 2, 3, 1, 2, 3. Padahal setelah 3 dia mempunyai antrian A6. Namun yang dieksekusi tetap dari antrian yang urut A4, A5, dan A6 ditemukan. Seperti itu. Jadi sedikit penjelasan dari saya tentang DFS dan BFS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.